Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi akuntansi kelas 12 IPS SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Bersama saya Ustazah Tasfi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini terdapat 7 poin. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, kualitas dan profesi akuntansi, dan terakhir etika profesi akuntansi. Baik, kita mulai saja ke pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan akuntansi di dunia. Ada seorang tokoh bernama Luca Pacioli. Tahun 1494 beliau melaporkan sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Lalu beliau menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Lalu di Eropa, awalnya Eropa menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Adanya revolusi industri pada saat itu mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Sistem kontinental mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Lalu Anglo-Saxon ini mulai diterapkan pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia hingga saat ini. Nah, ini adalah perkembangan akuntansi di dunia. Lalu bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia? Nah, adapun perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai saat pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia. Berarti pada zaman penjajahan Belanda. Itu menggunakan pembukuan kontinental. Sistem kontinental mulai ditinggalkan, kemudian beralih ke sistem Anglo-Saxon. Perubahan sistem Anglo-Saxon ini tidak terlepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Karena Indonesia meminjam nih ke Bank Dunia, otomatis Indonesia harus menyesuaikan dengan sistem standar Bank Dunia. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk belajar akuntansi dengan sistem Anglo-Saxon tadi. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Mengapa? Karena Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Nah, jadi Indonesia itu pakai Anglo-Saxon karena menyesuaikan dengan standar laporan keuangan yang dipakai oleh Bank Dunia tadi. Kemudian, di dalam negeri mulai dirintis Ikatan Akuntan Indonesia untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Akuntansi berkembang pesat sejak dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Dan yang terakhir barulah terbentuk Ikatan Akuntan yang menerapkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, jadi seperti itu kira-kira sejarah atau perkembangan akuntansi di Indonesia ya. Lalu apa sih akuntansi itu sendiri? Akuntansi itu adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Atau begini simpelnya, akuntansi itu adalah catatan laporan keuangan dari setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu simpelnya, jadi catatan-catatan keuangan. Nah, apa sih manfaat dari pencatatan akuntansi?
atau laporan akuntansi. Yang pertama, manfaat laporan tersebut yaitu sebagai informasi bagi pihak manajemen. Yang kedua, sebagai alat pengendali keuangan. Yang ketiga, bahan evaluasi perusahaan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, informasi bagi pihak eksternal. Selanjutnya, lalu siapa aja pemakai informasi akuntansi ini nih? Ada beberapa pihak ya. Yang pertama ada pihak internal yang pemakai akuntansi ini, yaitu ada pimpinan perusahaan. Jelas perusahaan pasti membutuhkan laporan atau pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua, kepala bagian keuangan. Yang ketiga, manajer perusahaan. Yang keempat, kepala bagian produksi. Dari pihak internal ini, mereka membutuhkan laporan informasi akuntansi ini. Kemudian, pihak eksternalnya ada siapa saja? Ada pemilik, ada CEO perusahaan, kemudian ada kreditor, pemberi pinjaman. Dia butuh laporan dong untuk menentukan dia mau minjemin atau enggak nih ke perusahaan tertentu. Dia akan melihat dulu laporan keuangan perusahaan itu. Kemudian pelanggan atau konsumen. Kemudian badan pemerintah. Kenapa badan pemerintah? Karena badan pemerintah ini akan memeriksa laporan-laporan tiap perusahaan untuk menentukan nilai biaya pajaknya nanti. Kemudian terakhir masyarakat. Lalu kualitas informasi yang dibutuhkan yaitu setiap laporan akuntansi itu harus memudahkan pembaca. Artinya harus dipahami. Kemudian harus relevan juga. Maksud relevan di sini adalah laporan keuangannya sesuai dengan fakta yang ada pada transaksi ekonomi. Dan juga laporannya berdasarkan sistem-sistem yang sudah berlaku. Kemudian dapat dipercaya, artinya dapat diuji cobakan, bersifat netral, dapat diuji coba. Kemudian memiliki nilai prediksi. Ketika laporannya itu disajikan, kemudian dipertimbangkan, maka setelah melihat laporan keuangan itu, memberikan pertimbangan kepada perusahaan untuk menentukan kebijakan di masa mendatang. Jadi dapat memprediksi kira-kira keuangan masa depan seperti apa ya, seperti itu. Yang kelima, laporan tersebut harus on time atau tepat waktu. Jadi tiap perusahaan itu deadline pelaporannya itu pasti berbeda-beda. Jadi harus tepat waktu karena akan menentukan kebijakan di masa yang akan datang juga. Dan yang terakhir, laporan tersebut bersifat materiality atau penting. Jadi itu adalah laporan-laporan penting yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja prinsip akuntansi itu. Prinsip dasar akuntansi yang pertama ada prinsip biaya historis. Artinya, di dalam laporan keuangan itu memiliki track record-nya atau bertahap secara historis ada catatan transaksi ekonominya itu. Sehingga dapat disusun secara historis setiap transaksi-transaksi ekonomi. Baik itu transaksi pembiayaan maupun lainnya. Kemudian yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Maksudnya seperti ini. Ketika perusahaan memiliki transaksi kas, penerimaan kas, maka kasnya itu dapat diakui, dimasukkan ke laporan dan diakui sebagai pendapatan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip mempertemukan. Artinya, laporan keuangan itu dapat dimatchingkan dengan transaksi-transaksi yang ada di lapangan. Sehingga laporannya itu dapat sinkron sesuai dengan laporan-laporan atau transaksi-transaksi lainnya. Dan yang keempat yaitu prinsip konsistensi. Laporannya itu tidak berubah-ubah. Maksud berubah ini, kalau dia menggunakan laporan sistem A, maka A, B, A tidak boleh berubah atau berganti-ganti. Sehingga laporannya itu berkesinambungan dan dapat dimengerti. Kemudian yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Maksud di sini adalah si laporan yang disajikan atau yang diserahkan atau yang dibuat
itu harus lengkap datanya. Datanya itu harus lengkap dan laporannya juga harus lengkap dan final, sehingga dapat dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Kemudian yang keenam, bersifat objektif, artinya netral, dia tidak berpihak ke siapapun dan kemanapun. Gitu ya. Lalu apa bidang akuntansi? Apa saja nih? Gitu kan? Ada banyak sebenarnya bidang akuntansi. Saya akan coba menyebutkan beberapa saja, yaitu ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Lalu ada juga bidang akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, dan akuntansi sistem informasi atau sistem akuntansi. Nah, untuk profesi akuntannya ada banyak. Di sini saya sebutkan 4. Ada akuntan perusahaan, dia yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri, makanya dia disebut akuntan internal juga. Lalu ada akuntan publik, dia tidak terikat dengan perusahaan manapun, dia bersifat independen sehingga disebut akuntan eksternal. Kemudian yang ketiga ada akuntan pendidik, artinya akuntan pendidik ini contohnya itu guru, dosen, pengajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada akuntan pemerintah, artinya dia akuntan yang bekerja di wilayah pemerintahan. Gitu ya. Nah, untuk etika, profesi akuntan dia harus memiliki integritas. Tentu, seorang akuntan, profesi akuntan itu atau profesi manapun itu harus memiliki integritas atau kualitas kinerja yang baik. Gitu, kualitasnya harus baik, profesinya harus baik, kualitasnya harus baik, dia memiliki kemampuan yang tinggi di bidang akuntan. Kemudian yang kedua, bersifat objektif, dia tidak berpihak ke pihak manapun, netral, sesuai fakta dalam melaporkan keuangan. Kemudian, memiliki kompetensi kehati-hatian. Namanya laporan keuangan itu laporan yang sangat penting di dalam perusahaan. Maka orang yang memiliki profesi akuntan, dia harus memiliki jiwa kehati-hatian atau sifat ketelitian yang sangat tinggi. Karena dia harus menyusun laporan-laporan yang sangat penting. Kemudian bersifat rahasia, jadi tidak sembarangan laporan itu dipublish atau dipublish kemanapun, tergantung kebijakan perusahaannya. Dan yang terakhir, dia memiliki sifat profesional, artinya dia memiliki background yang sesuai dengan profesinya. Kalau profesinya akuntan, berarti dia harus memiliki background akuntansi saat kuliahnya atau saat pendidikannya dulu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.